Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas besar fisika material, Prodi Teknik Fisika, Institut Teknologi Sumatera, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang implementasi rumah listrik berbasis solar cell. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Devi Triana dengan NIM 1183230 dan ada Dia Nur Sapitri NIM 1183231. Lalu ada Lara Novita NIM 1183223 dan ada saya sendiri Reni Sylvia Dewi NIM 1183224. Penggunaan energi listrik di Indonesia saat ini sedang meningkat dengan pesat, apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini yang menyebabkan banyak pekerjaan dilakukan di rumah. Kebutuhan kehidupan rumah tangga merupakan salah satu penyumbang terbesar pada kenaikan kebutuhan listrik tahun ini. Dan dilansir dari katadata.co.id bahwa pemakaian listrik mencapai angka 20,19 TWh pada bulan Juli 2020. Pemakaian ini lebih tinggi 4,7% dari satu bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli. Kenaikan pengguna listrik yang terlalu menjolak terkadang tidak sesuai dengan persediaan sumber daya listrik yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah teknologi yang dapat menyambung ketersediaan dari sumber daya listrik yang terbatas. Alexander Edmund Becquerel secara tidak sengaja menemukan sebuah inovasi baru untuk aliran listrik yang datang dari sinar matahari. Berkat sinar jatuh ke larutan elektrokimia yang digunakan untuk penelitiannya. Hal ini menyebabkan muatan elektron pada larutan meningkat. Akan tetapi, belum ada penjelasan secara ilmiah dari Becquerel, yang kemudian diteruskan oleh Albert Einstein, menamai peristiwa listrik yang terjadi secara alami ini sebagai photoelectric effect. Fotoelektrik itu sendiri merupakan sebuah lempeng metal yang melepaskan foton, yang kemudian foton-foton tersebut mendesak atom-atom metal dan kemudian terjadi partikel berenergi foton yang memiliki sifat gelombang energi cahaya. Penelitian mengenai aliran listrik dari surya berlanjut dan berhubungan dengan penemuan konsep kuantum mekanik, hingga kemudian perusahaan Bell Telephone menciptakan sel surya yang solid untuk pertama kalinya dan mulai diaplikasikan ke pengguna listrik kehidupan manusia. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saat ini, sel surya sudah lumayan banyak digunakan, akan tetapi daya yang dihasilkan oleh panel surya tidak terlalu besar, sehingga masih jarang digunakan sebagai sumber listrik utama. Daya yang dihasilkan oleh panel surya sebenarnya bergantung pada seberapa banyak panel surya yang digunakan dan seberapa besar kapasitas penampungan daya listriknya. Ada tujuan itu 3. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari panel surya yang digunakan. Yang kedua, menentukan jumlah pemakaian listrik dan kapasitas daya. Yang ketiga, menentukan desain dan pemasangan dari panel surya yang digunakan. Selanjutnya, ada konsep rumah listrik. Bisa dilihat gambarnya seperti apa ya guys. Pembangkit tenaga surya atau solar cell mempunyai konsep yang sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui solar cell. Solar cell ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas langsung diambil dari matahari, tanpa ada bagian berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem solar cell sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Bandingkan dengan sebuah generator listrik, ada bagian berputar dan memerlukan bahan bakar untuk dapat menghasilkan, atau PLTD. Suaranya bising. Selain itu, gas buang yang dihasilkan dapat menimbulkan efek rumah kaca atau greenhouse gas yang pengaruhnya dapat merusak ekosistem planet bumi kita. Selanjutnya, photovoltaic cell. Solar cell atau sel surya juga dikenal sebagai sel photovoltaic atau PV adalah komponen elektronik yang menghasilkan listrik saat terkena foton atau partikel cahaya. Kita akan melihat jenis photovoltaic itu ada 3, mono, poly, dan film. 3 jenis umum sel photovoltaic adalah monokristal, terus polikristal, dan film silikon. Namun jenis photovoltaic yang digunakan adalah polikristal. Terima kasih. Teman saya Devi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di slide ini ada prinsip kerja dari solar cell. Nah, prinsip kerja dari solar cell itu diawali ketika berkas sinar matahari datang ke permukaan
semikonduktor yang digunakan. Nah, elektron valensi atom di daerah N dan P semikonduktor akan tereksitasi oleh foton matahari dan energi di luar lebar pita terlarang EG diperoleh dengan iridiasi optik. Nah, karena itu, pita konduksi menghasilkan banyak pasangan lubang elektron yang berada dalam keadaan tidak seimbang di dalam bahan semikonduktor. Elektron itu sendiri dan lubang photo-excited ini akan bertabrakan dengan bebas atau bergabung kembali ke dalam semikonduktor yang ada di equilibrium. Nah, kemudian proses komposit tidak menunjukkan efek konduktif eksternal. Ini adalah bagian dari hilangnya energi sel surya secara otomatis. Nah, sejumlah kecil yang pembawa photo-excited tadi dapat pindah ke daerah persimpangan PN dan akan melayang ke daerah yang berlawanan melalui efek menarik pembawa minoritas persimpangan PN. Dan arah yang berlawanan akan terbentuk berlawanan dengan medan listrik dari penghalaman persimpangan PN bidang fotolistrik. Setelah terhubung ke sirkuit eksternalnya, akan dapat diperoleh keluaran daya. Kemudian daya tersebut akan diteruskan ke sirkuit eksternalnya biasanya berupa ada inverter dan baterai yang akan menyalurkan ke sumber listrik utama yang ada di sebuah bangunan. Nah, kemudian menuju ke slide selanjutnya ada wiring diagram. Wiring diagram merupakan gambaran dari pengkabelan dalam instalasi listrik yang posisi kabel, simbol-simbol kelistrikan seperti kontak dan saklar. Nah, dalam desain diagram ini terdapat tahapan yang akan dilalui oleh elektron. Yang pertama itu pada PV array. PV array itu tempatnya si bahan semikonduktor itu ada. Jadi nanti berkas sinar matahari akan datang, lalu akan terjadi efek fotoelektrik. Yaitu efek fotoelektrik itu ketika permukaan PV udah terkena berkas sinar matahari, kemudian PV-nya akan melepaskan elektron seperti tadi yang sudah dijelaskan di cara kerja solar cell. Nah, dia tuh elektronnya bakal lepas, terus dia saling bertumbukan di situ karena dia di situ udah terlalu penuh. Jadi elektronnya itu akan mengalir. Nah, setelah mengalir itu elektron akan dilepas kemudian akan tersambung ke junction array yang akan menuju ke sistem protection. Nah, sistem protection ini gunanya sebagai pengaman saklar dengan ground. Nah, kalau seumpamanya nggak ada aliran elektron yang cukup datang dari junction, maka saklarnya akan terputus atau mati. Hal ini dilakukan agar peralatan yang digunakan bisa dapat memiliki umur yang lebih lama. Kemudian setelah dari sistem protection ini ada charge controller. Nah, di charge controller ini elektron yang datang masih berbentuk arus DC. Kemudian akan diteruskan ke inverter. Inverter ini gunanya untuk mengubah arus DC menjadi arus AC yang kemudian akan didistribusikan ke peralatan elektronik yang ada di rumah. Nah, kemudian itu di tengah-tengah charge controller sama inverter itu ada baterai. Baterai di sini fungsinya selain sebagai penambah daya kepada peralatan listrik, dia juga berfungsi sebagai penampung kelebihan elektron. Nah, jadi kalau ada kelebihan elektron yang datang dari PV array-nya itu, maka dia akan ditampung di baterai itu sendiri. Jadi dia double function. Nah, selanjutnya ini ada wiring controller. Wiring controller ini itu dia desain dari charge controllernya. Nah, jadi kayak gini bentuk dari charge controllernya bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya ada wiring baterai. Nah, jadi di sini baterai yang digunakan itu ada 8 baterai yang digunakan. Nah, kayak gini bentuknya dia akan disusun dua dari di atas dan di bawah, makanya dibuat 2 slot kayak gitu. Nah, selanjutnya ini masuk ke desain rangka sistem. Di dalam desain rangka sistem ini posisi kemiringan dan arah dari PV-nya itu benar-benar harus diperhatikan karena itu sangat mempengaruhi jumlah keluaran daya dari pembangkit listrik yang akan dibuat. Nah, idealnya arah panel surya diatur tegak lurus dari sinar matahari untuk menerima radiasi secara langsung. Kalau berdasarkan sumber yang kita dapat dari sebuah jurnal, panel surya yang ideal itu menghadap ke arah timur dan arah utara karena di posisi itu intensitas cahaya matahari
yang datang itu merupakan terbesar dari keempat arah mata angin. Jika menghadap ke timur, itu intensitas cahaya yang dihasilkan sekitar 595.300 lux, dan keluaran daya yang dihasilkan adalah 2.380.836 watt. Nah, itu diukur pada saat kondisi pukul 10.30. Nah, kemudian pada saat panel dihadapkan ke arah utara, intensitas cahaya yang diterima adalah sebesar 244.900 lux, dan keluaran dayanya yang dihasilkan adalah 24.625 watt. Itu percobaannya dilakukan pada saat pukul 12.30. Cukup sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Halo, saya Dianur Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi yang akan saya jelaskan tentang jumlah pemakaian, yang dimana jumlah pemakaian itu watt ET sama dengan P beban dikali N dikali lama pemakaian. Yang dimana keterangannya N adalah banyaknya beban atau peralatan elektronik yang digunakan. P beban adalah daya yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan peralatan tersebut, dan lama pemakaian adalah lama pemakaian peralatan per hari dalam satuan jam. Di sini ada kapasitas daya fotovoltaik, yang dimana kebutuhan panel surya sama dengan 2400 watt per 260 watt peak sama dengan 9 panel surya. Perhitungan kapasitas panel surya yang digunakan adalah berdasarkan data dari perkiraan tersinari matahari selama 5 jam maksimum tenaga surya. Di sini bisa kita lihat ada gambar instalasi fotovoltaik. Yang pertama yaitu pembuatan rangka besi. Yang kedua, memasang dudukan panel surya. Dudukan di atas atap harus dipasang rapat menggunakan baut stainless steel, sehingga mereka tidak mudah bergeser. Arah, posisi, dan sudut kemiringan harus dipasang dengan tepat. Kemudian, setelah itu diinstal panel surya, kemudian dihubungkan ke inverter. Terakhir, baterai harus dihubungkan ke baterai untuk menyimpan kelebihan listrik agar dapat digunakan ketika tidak ada matahari. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal kali ini adalah energi matahari menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan energi listrik. Alternatif ini juga dikenal sebagai fotovoltaik atau PV yang terbentuk dalam modul surya yang terbentuk dari bahan semikonduktor. Panel yang digunakan dalam instalasi pada jurnal ini adalah polikristalin. Walaupun tidak memiliki efisiensi yang tinggi seperti monokristalin, panel ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau. Desain dari pemasangan dari panel surya, desain wiring diagram untuk merancang panel listrik atau panel kontrol. Desain wiring controller, setelah itu desain wiring baterai, dan yang terakhir desain rangka. Untuk pemasangan dari panel surya tersebut adalah pertama, memasang rangka besi. Setelah itu langkah selanjutnya memasang dudukan panel surya. Dudukan di atas atap harus dipasang rapat menggunakan baut stainless steel sehingga mereka tidak mudah bergeser. Dan yang terakhir, jumlah pemakaian listrik per hari yang digunakan per rumah dari desa Pulau Sebesi adalah sebesar 2.400 watt per hari, sedangkan kapasitas panel surya yang dipakai adalah 260 watt peak setelah disinari kisaran 5 jam maksimum tenaga surya. Nah, itu tadi presentasi yang dapat kita sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada salah kata atau salah penulisan dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.